Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak kami, hadirin hadirat jamaah sholat tarawih. Alhamdulillah malam ini malam yang ke-10. Yuk, bagi yang mulai berpuasa di hari Rabu, ada yang hari Selasa sudah mulai puasa, konon kabarnya. Hari Rabu sudah jelas. Hari Kamis apalagi. Ada juga ada hari Jumat. Bahkan masih ada yang belum ikut berpuasa. Di kata orang kafir banyak Islam, kata Islam hanya ada satu pasal tersak sama mereka. Alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan dan kesempatan untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Kesempatan itu Bapak Ibu belum tentu berulang. Ada orang di tahun yang lalu bersama kita sholat, beribadah, puasa, tapi sekarang dia sudah tiada, meninggal. Ada pula masih hidup, tapi sudah terkapar di rumah karena uzur, karena sakit dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi berbagai fasilitas sehingga kita telah berada, kita berjumpa bahkan di dalam bulan Ramadan sekarang. Bapak-bapak, Ibu, ceramah yang bakal kita sampaikan malam ini, bagaimana mudah-mudahan itu kita manfaatkan sebaik-baik. Kita syukuri, kita isi dengan berbagai kegiatan, antara lain yang jelas berpuasa di siang hari, kemudian sholatul tarawih di malam hari. Berapa lamanya? 1 bulan. 1 bulan itu Bapak Ibu bisa 30 hari dan bisa 29 hari. Kalau ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dan juga organisasi Islam lainnya 30 hari ya, kita 30 hari. Kalau 21 hari ya 21 hari, tidak lebih, tidak kurang. Tapi kenyataannya Bapak-bapak Ibu, ada orang sholatnya ada, puasa ada, tapi tidak sempurna. Dari puasa tapi tidak cukup. Cukup puasa tapi sholat tarawih tidak cukup harinya. Bukti apa? Bapak Ibu, alur rayu orang lepak hanya orang tiga Mas Haji. Jarang kita melihat di Sumatera Barat atau yang lain, semakin terakhir saf semakin padat, jarang. Tapi semakin terakhir saf sholat tarawih semakin berkurang. Kecuali Masjid Surau Darul Jannah ya. Insyaallah. Bapak bertahan sampai terakhir berkurang. Insyaallah. Kenapa ini bisa terjadi? Malah ada dari awal
awal tidak ikut ke masjid. Dari awal tidak ikut. Tapi kalau rayu lebih dari awal. Pantaslah apa yang disampaikan oleh Nabi. Dalam hadis yang kita sampaikan tadi, kita kutip dalam buku Zubadul Wa'idin, andaikan tahu umat aku ma fi Ramadan, apa yang ada dalam Ramadan. Kali ini Bapak Ibu pasti masih akan ramai, membludak Pak sampai keluar. Baru malam yang lalu sholat tarawih di satu masjid di Kota Padang. Jamaah di dalam lebih kurang 1.000 orang, di luar membludak. Kenapa seperti itu? Barangkali mereka tahu apa yang ada dalam Ramadan. Paling tidak Bapak Ibu ada beberapa yang ada dalam Ramadan yang merupakan kebahagiaan kita, mengantarkan kita kepada kebahagiaan abadi. Pertama di antara hasanat mujatamah. Yang kedua wadawat mustadawah. Yang ketiga wadzuluna mustaghfarah. Yang keempat wal jannatu mustaqah. Sampai berikutnya. Andaikan tahu umat aku apa yang ada dalam Ramadan. Pertama kata Nabi, li'anal hasanat mujatamah. Amal kebaikan yang kita lakukan dalam Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunat, pahalanya dilipat gandakan Allah. Amin. Apapun ibadah, baik yang wajib maupun yang sunat. Oleh karenanya Nabi katakan, man ada bihi bikisatin minal khair kana kaman ada faridatan bimasywa, wa man ada bihi faridatan kana kaman ada sabaina faridatan bimasywa. Barang siapa mengerjakan amal sunat 1 kali dalam Ramadan, itu nilainya sama dengan amal wajib 1 kali di luar Ramadan. Contoh, bapak-bapak ibu tadi begitu masuk masjid mungkin sholat tahiyat 2 rakaat, itu kan sunat. Tapi karena kita berada dalam Ramadan, nilainya sama dengan amal wajib 1 kali di luar Ramadan. Itu kalau di Ramadan bapak. Barang siapa mengerjakan amal wajib 1 kali dalam Ramadan, nilainya sama dengan amal wajib 70 kali di luar Ramadan. Sabaina faridah. Baru kita selesai sholat Isya. Sholat Isya tadi Bapak Ibu sholat Isya dalam Ramadan. Tapi karena dalam Ramadan nilainya sama dengan sholat Isya 70 kali di luar Ramadan. Itu bukan kata saya tapi kata Rasul. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sehari semalam kita sholat di masjid 5 kali, berarti 5 kali 70, 350 kali. Sebulan berapa? Lebih dari 1.000 kali lipat gandanya. Kenapa? Karena kita beramal dalam Ramadan. Infak Bapak Ibu ya, walaupun rupiah di sisi Allah menjadi 700. Baca Al-Baqarah ayat 261. Kalau 2.000 kita berlipat itu kan 1.400.000. Kalau di luar Ramadan, kalau dalam Ramadan kali lagi 10. Itu sebabnya apa Ibu ya? Nabi Muhammad para sahabat kalau datang Ramadan mau datang, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
Kenapa mereka bergembira? Kenapa rasa syukur mereka lebih? Karena mereka akan bertemu dengan bulan yang mana di dalamnya amal ibadah kita berlipat ganda pahalanya. Baca Quran. Baca Quran itu wajib Bapak Ibu. Berdosa orang kalau tidak baca, walaupun bukan terus-menerus. Walaupun sedikit setiap hari harus baca Quran, sepanjang tidak ada halangan. Membaca Quran itu Bapak Ibu ya pahalanya seperti huruf. Satu huruf pahalanya 10. Kalau kita membaca tanpa wudu. Kalau membaca Quran dengan berwudu, setiap huruf 25. Dan kalau kita baca Quran dalam sholat, pahalanya 50 setiap huruf. Contoh umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Wah seorang atau berjamaah, Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya 19 Pak, tapi kena dibaca dalam sholat itu 19 kali 50. Kalau di luar Ramadan, dalam Ramadan tambah lagi sekian lipat gandanya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu kalau kita lihat dalam wajah mencari langsung ya di Makkah, Madinah. Kalau dalam Ramadan itu Bapak Ibu tidak saja yang padat sampai ke halaman padat oleh jamaah. Lebih-lebih 10 terakhir. 10 terakhir itu luar biasa Bapak Ibu. Kita lambe ke masa ini Bapak Ibu, angkat televisi pintu Pak. Itu bukan di dalam sudah penuh jutaan orang. Ada awanda, semakin terakhir semakin berkurang. Justru itu apa-apa inilah yang membuat kita bergembira, bersyukur ke Allah. Nilai-nilai ubudiyah yang tidak ada tandingnya kalau dibandingkan dengan bulan yang lain. Nanti itu aku menghimbau kepada kita semua yang hadir, upayakan selama Ramadan bisa khatam Quran. Yang mana huruf apa itu Bapak Ibu ya? 1.027.000. Berapa? Berapa? 1.027.000. Siapa yang menghitungnya antara lain yaitunya Imam Syafi'i dengan alat manual. Tidak ada komputer, tidak ada. Sudahlah beliau mendalami, sudahlah beliau hafal Quran, beliau sempat menghitung hurufnya. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu setamannya dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu jumlahnya 1.027.000 kali 10. Tapi ingat kalau kita baca dalam Ramadan, karena bacanya wajib. Barang siapa mengamalkan amal wajib 1 kali Ramadan sama dengan amal wajib 70 kali di luar Ramadan. Jadi khatam kita dalam Ramadan sama dengan menghatamnya di luar Ramadan sebanyak 70 kali. Dan ini Bapak-bapak kita harus yakin dan percaya, begitulah karunia Allah. Wajar dikatakan qad azalakum syahrun alim mubarak. Di penghujung bulan Saban di tahun yang kedua. Jadi anak mengatakan sebentar lagi kita akan dikunjungi oleh bulan yang amat besar, bulan yang penuh barokah. Antara barokahnya apa? Nilai ibadah kita dilipat gandakan Allah. Oleh karenanya jangan diabaikan pula sholat tahajud dalam Ramadan. So nilainya akan lebih dibandingkan dengan tahajud di luar Ramadan. Dan tidak perlu witir. Kenapa? Karena tadi kita sudah witir. Witir tidak boleh 2 kali dalam 1 malam. Oleh karenanya kalau tadi witir boleh kita tahajud. Kemudian kita berdoa, kemudian baru sahur dan sebagainya. Yang kedua, Bapak-bapak Ibu, wa ta'ata maqbula, ketaatan kita benar-benar Allah terima.
Coba bayangkan Bapak Ibu, dia berada dalam rumah tertutup, di situ ada makanan, di situ ada minuman, tapi dia tidak mau mengambil. Dalam kata lain, dia tidak mau makan, dia tidak minum. Walaupun sendirian, kenapa? Dia benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau orang dah beriman, banyak makan, banyak makan, dan orang jadi tapi berbeda orang beriman. Ketaatan seperti itu Bapak Ibu benar-benar Allah terima, senang Allah kepada orang seperti itu. Yang ketiga, doa-doa kita dijabah Allah. Bukan da'wat mustajabah, doa-doa kita dijabah Allah. Baik doa kita sifatnya pribadi, apalagi doa kita itu kita rangkul keluarga kita. Kita rangkul saudara kita dalam doa dengan kata-kata lain, Allahumma inna. Seorangnya paham. Tapi kita meminta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatin nar. Ya Allah, kami selalu meminta ridha-Mu. Ya Allah, kami berlindung Engkau daripada kemarahan-Mu. Berikanlah kepada kami Allah redha-Mu dan surga-Mu. Hindarkan kami Allah daripada sesuatu yang tidak kami menyenangkannya. Dari kebencian-Mu, kemarahan-Mu, Allah dijawab. Apalagi Bapak Ibu ya, sebentar lagi orang mau haji. Setiap tahun kita melepas keluarga kita, jamaah kita berangkat haji. Namun kita juga berkeinginan, malah sudah jauh, sudah lama masanya, tapi belum terkabul, minta kepada Allah. Rindu kami untuk haji, ya Allah. Ingin kami berangkat ke tanah suci, ya Allah, walaupun hanya satu kali selama hidup. Walaupun usia kita sampai 1 tahun, wajibnya hanya 1 kali. Kalau mulang kedua, ketiga itu biasa sunat Bapak Ibu. Nah, kalau kita berdoa insya Allah kabulkan. Kalau kabulkan. Mau pernah Bapak Ibu diizinkan Allah berdoa mau di satu tempat didikan Allah, ya Allah. Kami sudah sampai di sini bersama kita, tapi ke depan ya Allah, walaupun kehidupan kami sederhana, rezeki sepas-pasan, beri kesempatan pada suatu ketika nanti aku bersama keluarga bisa membawa keluarga yang lain. Juaye manto Bapak Ibu. Itu jam 2 malam. Sehingga bisa masuk ke hijrah itu. Ya Allah, aku punya keturunan ya Allah. Jadi kakak aku yang baik-baik, yang berkualitas, yang rajin beribadah kepadamu, yang selalu berbuat baik kepada keluarga dan orang lain, yang tidak kalah penting, beri kesempatan itu datang ya Allah. Alhamdulillah dikabulkan semuanya. Kenapa? Karena kita berdoa. Banyak orang kadang-kadang Bapak Ibu rumah tabue oto tabali naik tidak. Tahu enggak Bapak Ibu? Ndak tabue rumah, ndak tabali oto Pak. Awak ndak bodoh Pak. Yang lebih parah Bapak Ibu, rumah tabue oto tabali naik tidak itu bodoh. Kita kembali. Jadi Bapak Ibu, di dalam Ramadan itu amal ibadah kita terkadang Allah, doa-doa kita jawab Allah, kemudian kepatuhan kita dihargai Allah, diterima Allah, yang tidak kalah penting, wa dzunuba mustajabah, wa dzunuma mustawfar. Semua dosa-dosa kita diampuni Allah. Siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak bersalah? Tidak ada. Kullu bani Adam khata wa khairu khata, atau setiap manusia itu berdosa, sebaik-baik manusia berdosa bertobat minta ampun kepada Allah. Tapi Bapak Ibu, hal ini bukan otomatis begitu datang Ramadan hapus semua dosa, tidak. Itu pakai syarat.
Berulang kali disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, buya-buya kita. Apa sarannya? Man soma Ramadana, man qoma Ramadana, imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh, barang siapa yang sholat tarawih sebulan penuh, ingat kata-kata penuh, sempurna. Kalau tahun ini 30 hari puasa, 30 hari tarawihnya. Dilakukan amal itu berdasarkan iman, ilmu pengetahuan, yang tidak kalah penting hanya mencari redha Allah. Kalaulah seperti itu Bapak Ibu, diampuni semua dosa-dosa yang berlalu dan juga dosa-dosa yang akan datang di dalam hari akhir. Kayaumin waladathu, dia bagaikan seorang bayi yang berlahir dari kandungan ibu, suci bersih dari noda dan dosa. Hati siapa yang tidak senang? Tapi dengan syarat Bapak Ibu sempurna. Kok berhalangan awak pada suatu ketika, entah karena hujan, entah karena kurang sehat, toh di rumah kita tetap sholat walaupun sendirian. Apa rahasianya? Agar jumlahnya sempurna. Terakhir bahwa pemelakan Allah, wal jannatu mustaqah, surga merindukan. Yang biasanya merindukan kan kita. Selalu kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau peliharakan kami dari neraka, maunya kita apakan surga. Tidak mungkin Pak di tempat yang lain. Ya dua saja biasanya, kalau ke surga neraka. Tapi dengan kehadiran sahur Ramadan, kita isi dengan berbagai kegiatan ibadah, maka surga merindukan. Kenapa surga merindukan kita? Antara lain Bapak bilang Allah, yaitu tayyul Quran. Karena dia rajin baca Al-Quran dalam Ramadan. Kalau puasa pasti sholat tarawih jelas tadi. Tapi rajin baca Al-Quran. Kalau lah Bapak Ibu satu hari kita baca one day one juz, satu hari satu juz, berarti sebulan berapa? 30 juz. 30 juz berapa hurufnya? Tadi 1.027.000. Kalau 10 kali berapa? 10.027.000 kali lagi 70. Masya Allah, luar biasa. Hal itu apa yang melakukan Allah. Kita bermohon kepada Allah, beri kami kekuatan ya Allah, kesehatan ya Allah, hidayah ya Allah, bimbing kami ya Allah, tumbuh suburkan hati kami ya Allah, sifat rajin beribadah dalam Ramadan. Kami berketetapan hati ya Allah, selama Ramadan belum usai, kami akan tetap beribadah sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang tidak mau satu, tidak ikut terserah. Cuma ingat Bapak Ibu, Ramadan adalah bulan ibadah. Jangan katakan apa-apa amal yang tidak beribadah, jangan dilakukan, jangan dikerjakan, jangan terkontaminasi. Termasuk mandamino, termasuk Papua. Ambo kan keliling Sumbar, Pak. Ceramah Ramadan. Saja Pak di Lampung, bangun orang. Itu bertanya bang apa malam meeting? Di mana meeting di Lampung? Apa betul meeting? Karate Kunyang sudah meeting. Di Siko tidak dorong seperti itu, Pak. Saya jawab. Di luar ada. Di luar banyak. Allah akan melihat, Allah akan menyaksikan. Nauzubillah, kita berlindung. Justru itu marilah benar-benar Ramadan dan ibadah kita isi, kita manfaatkan, karena itu bekal yang bakal kita bawa untuk menghadap Allah nanti.
Itulah ceramah kita Bapak Ibu. Ma fi Ramadan, apa yang ada dalam Ramadan? Pertama tadi, amal ibadah kita dipergandakan Allah. Yang kedua apa? Kepatuhan kita diterima Allah. Yang ketiga apa? Dosa-dosa kita diampuni Allah. Yang keempat apa? Doa-doa kita dijawab Allah. Yang kelima apa? Itunya Bapak mudahkan Allah. Semua yang kita lakukan itu akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat nanti. Mudah-mudahan selama dikasih bermanfaat adanya untuk ambo dan kita bersama. Terakhir penutup, ada satu saat dalam Ramadan, tidak ada di bulan yang lain, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sama dengan kita beribadah 1000 tahun dibandingkan dengan bulan yang lain. Ka'alfi sanatin. Yaitunya Bapak Ibu, ka'alfi sanatin itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Namanya malam Lailatul Qadar, tapi terjadi 10 terakhir Ramadan. Kalau tidak malam, kalau tidak 21, 23, kalau tidak 25, kalau tidak 27, kalau tidak malam 29 terakhir Ramadan. Katanya orang kasabat, bagaimana cara sulkut itu? Mungkin kata kita malam ini ganjil, ternyata genap. Mungkin kata kita genap, ternyata ganjil. Oleh karenanya kata Nabi, 10 terakhir Ramadan kamu benar-benar bertahan di rumah Allah, di samping beribadah, entah sholat, entah baca Al-Quran, entah zikir, dia lewat, kamu ada di dalamnya. Nilai ibadah kamu lebih baik dari 1000 bulan. Amin. Mudah-mudahan dapat kita lakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.